Oh nggak lupa untuk berdakwah One Piece. Jadi untuk teman-teman yang di posisi terendah, biasanya saya selalu mengingatkan untuk, loh bentar One Piece belum tamat. Jangan pergi dulu, One Piece belum tamat. Atau kadang saya bilang, Jumat besok One Piece ada update chapter baru loh. Maksudnya jangan kenapa-napa dulu, kita masih akan menantikan update-update One Piece yang lain. Prinsip saya saat itu adalah bisa tetap hidup aja sudah alhamdulillah. Karena kalau menjadi waras saat-saat itu tuh udah bonus lah ya. Saya pun mengamini bahwa bertemu dan berkenalan dengan orang baru bisa menjadi pintu berbagai kebaikan di kemudian hari dalam bentuk apapun. BTW semuanya mohon maaf kalau nanti lebih banyak ngeliat handphone karena kalau nggak gitu dikit-dikit udah hilang tuh apa yang mau diomongin. Jadi memang lebih baik baca teks aja. Sebelum mulai cerita kayaknya pengen nanya dulu ke teman-teman, boleh angkat tangan. Berapa banyak di antara teman-teman di sini yang setelah lulus sekolah memutuskan untuk merantau, misalnya keluar kota, keluar pulau, bahkan ke luar negeri. Apakah di antara teman-teman ada yang merantau? Boleh dong angkat tangan. Ya, lumayan banyak. Saya akan memulai dengan fase awal, di mana sebelum memasuki usia 20 tahun, ya ketika saya baru lulus sekolah, ada momen besar dalam hidup saya, yaitu keputusan ketika ingin memilih kampus. Saat itu saya memutuskan untuk tetap menetap di Bali, di mana ketika kedua abang saya berkuliah di Jogja saat itu. Sebagai anak bungsu, saya merasa saya harus tetap tinggal di Bali dan menemani kedua orang tua saya. Buat saya pribadi itu salah satu keputusan besar pertama yang saya ambil saat itu. Berikutnya adalah fase SKSD dan berkomunitas. Apakah di antara teman-teman ada yang kalau introvertnya itu pas lagi tidur aja kayak saya. Jadi pokoknya semua diajak ngobrol lah. Sejak dulu saya sudah sering SKSD dan berkenalan dengan banyak orang. Mulai dari aktif di forum Kaskus dan aktif Twitter saat akhir SMA. Juga jadi lebih banyak aktif di Line saat periode awal umur 20-an. Saya berkenalan dengan berbagai komunitas, kenalan dengan banyak orang baru dari berbagai umur dan golongan. Baru di 5 tahun terakhir umur 20-an ini, saya sadar kalau keputusan SKSD dan berkenalan dengan banyak orang mempermudah saya untuk bertemu dengan orang-orang keren kayak Jihan. Kalau boleh cerita, saya pertama kali ketemu Jihan ketika saya menjadi anak magang di Humans. Kenal dan tahu Humans tentu saja dari Rizky dan mana Karin? Dari Rizky dan Karin. Di mana saya kenal Karin sejak kami aktif di Kaskus dari 2010 di Thread Swifties Kaskus. Jadi kami kenal dari 2010 terus sampai sekarang akhirnya bertemu dengan lebih banyak orang lagi. Fase SKSD dan kenalan sama banyak orang juga mempermudah saya dalam mengerjakan berbagai proyek-proyek saya selama ini. Fase selanjutnya adalah fase SJW. Memulai 5 tahun pertama 20-an dengan sangat amat jadi social justice warrior. Si mencoba melek berbagai isu, si paling pakai perasaan. Dan mudah tersinggung tentu saja. Masih banyak banget energi meluap-luap bahas berbagai isu sosial. Sesekali mencoba peran superhero yang berusaha menyelamatkan teman-teman yang sedang di titik terendah. Oh nggak lupa untuk berdakwah One Piece. Jadi untuk teman-teman yang di posisi terendah, biasanya saya selalu mengingatkan untuk, loh bentar One Piece belum tamat. Jangan pergi dulu, One Piece belum tamat. Atau kadang saya bilang, Jumat besok One Piece ada update chapter baru loh.
maksudnya jangan kenapa-napa dulu. Kita masih akan menantikan update-update One Piece yang lain. Kalau teman-teman ada yang menanyakan kenapa saya selalu membawa-bawa One Piece, mungkin memang belum ada penelitian langsung mengenai komik sebagai alasan bertahan hidup. Penelitian yang lebih luas mengenai konsumsi media, dukungan emosional, dan fandom memberikan dasar yang kuat untuk memahami bagaimana komik favorit yang belum selesai dapat berdampak signifikan terhadap motivasi dan kesehatan mental seseorang. Henry Jenkins dalam bukunya meneliti bagaimana berkomunitas dan pengalaman bersama dalam mengikuti serial atau komik favorit dapat menciptakan rasa memiliki dan tujuan yang sama. Antisipasi terhadap rilisan baru dan interaksi dengan sesama penggemar dapat berkontribusi pada keinginan seseorang untuk terus bertahan hidup. Penelitian lainnya dari Biomed Central menunjukkan bahwa keterlibatan dalam berkomunitas memberikan dukungan emosional dan rasa kebersamaan yang penting untuk kesejahteraan mental. Berbicara menjadi SJW, tentu saja puncaknya di 5 tahun kedua 20-an pada awal 2020. Saya mulai merasa energi gampang terkuras. Saya tidak sanggup lagi rutin membahas ini itu. Saya mulai lebih egois dan mementingkan diri sendiri. Tahu batasan diri dan sadar banyak di luar sana yang di luar kuasa kita. Tapi kalau urusan dakwah One Piece tetap sampai sekarang bahkan makin ngebut. Fase selanjutnya adalah fase lari. Di sini ada yang suka olahraga lari. Boleh angkat tangan. Oke. Jika mengambil sepatu olahraga dan pergi berlari adalah cara kamu mengatasi stres, baik di kampus, tempat kerja, atau dimanapun itu, kamu tidak sendirian. Saya sendiri memulai periode 20-an dengan kecemplung dalam dunia lari. Kurang lebih akhir 2014 saya mulai nyoba rutin lari. 5 tahun pertama lebih banyak lari di jalan raya dan 5 tahun kedua lebih banyak lari di dalam rumah. Terutama 3 tahun era pandemi. Apakah di antara teman-teman ada yang kalau sebelum mulai lari atau setelah lari bisa upload kaki sepatu dulu atau selfie dan sebagainya? Mungkin pernah nggak teman-teman kepikiran kalau setiap yang teman-teman upload before after lari itu ternyata bisa ngebuat teman-teman di sosial media teman-teman jadi terpancing untuk ikut mulai lari. Saya selalu ngefoto ke arah kaki sebelum mulai lari. Kayaknya kurang lebih ada 20 lebih teman-teman saya yang sering bilang terima kasih Sam sering update lari. Akhirnya gue jadi mulai lari juga dan sebagainya. Bahkan jauh lebih ngawur lah larinya tuh benar-benar 42 kilo muterin dalam satu track doang itu nggak masuk akal. Beberapa banyak yang seperti itu. Saya sendiri sudah ini tahun ke-10 kecebur dunia lari tapi teknik lari masih berantakan. 5 kali daftar event lari, 1 kali memutuskan berhenti di tengah-tengah event karena lutut sudah kambuh sejak kilometer 2. 4 di antaranya finish, tentu di mana 2 di antaranya berakhir di tenda medis. Persiapan yang tidak 100% proper, ego dalam diri yang menggebu-gebu, meyakinkan diri kalau bisa kok finish meski nggak finish strong gitu, tetap itu yang membuat 10 tahun saya dalam dunia lari ya sangat amat berantakan. Padahal periode umur 10 tahun di 20-an ini seharusnya merupakan umur-umur di mana kita bisa menjaga badan tetap fit dan lebih bisa kontrol mana yang terbaik untuk diri kita dan tidak. Supaya ketika memasuki kepala 3 nanti ini, kita hadir sebagai pribadi yang tetap fit dan baik fisik dan mental. 5 tahun terakhir dari dekade 20-an, saya habiskan di tengah masa pandemi dengan semua berita duka yang tak kunjung berhenti. Berapa banyak dari teman-teman yang merasa bahwa hanya bertahan hidup di era pandemi itu sudah merupakan pencapaian selama masa-masa itu. Prinsip saya saat itu adalah bisa tetap hidup aja sudah alhamdulillah. Karena kalau menjadi waras saat-saat itu tuh udah bonus lah ya. Prinsipnya ya
hidup aja dulu, udah alhamdulillah. Kalau waras itu udah ya bonus. Nggak semua orang bisa mendapatkan kewarasan di era-era pandemi saat itu. Teman-teman, pada akhirnya periode umur 20-an tidak melulu soal kerja saja. Umur 20-an juga merupakan waktu kita mengeksplorasi dan meraba-raba banyak hal. Pada umur ini kita bertemu dan memulai pertemanan baru. Mempertahankan yang lama. Pertemanan harus, dan di beberapa cerita pertemanan harus berakhir. Ini adalah masa kita kembali jatuh cinta. Merasakan patah hati dan mulai memahami kriteria apa yang paling kita inginkan pada diri pasangan kita. Bagi sebagian orang ini umur ketika kita lebih banyak traveling, eksplorasi budaya baru dan menambah perspektif baru ketika pulang. Bagi banyak orang periode ini juga membawa pertanyaan tentang pendidikan lebih lanjut. Apakah kita kembali ke sekolah untuk lanjut S2, S3, S4 dan sebagainya? Apakah kita beralih bidang dari pekerjaan kita dengan jurusan tadi? Keputusan-keputusan ini bisa sangat membingungkan kita. Tetapi hal ini juga membuka pintu ke peluang dan keinginan baru yang mungkin belum kita temukan sebelumnya. Saya merayakan 30 tahun dengan cara memutuskan tidak jadi lari full marathon di Pokari Bandung Marathon 21 Juli besok. Karena sadar di 2-3 bulan terakhir persiapan makin berantakan karena kerja. Sempat kepikiran untuk tetap datang hari H. Lari se-enjoy mungkin. Finish tidak finish ya sudah tidak apa-apa. Tapi saya sadar tidak sesederhana itu. Sudah kebayang ego akan keusik dan pasti jadi nge-push badan untuk berusaha finish. Tentu saja saya masih pengen hidup lebih panjang. Jadi saya tidak memaksakan diri untuk tetap lari. Kan One Piece belum tamat. Saya memutuskan untuk daftar kembali di Borobudur Marathon akhir tahun dan kepikiran untuk berderan di umur 30 tahun dengan lari 30 km di dalam rumah. Include 10 km muterin meja makan non-stop bulan depan. Di menuju kepala 3 ini saya juga ingin mulai meniru teman saya yang menerapkan seminggu sekali harus ketemu atau kenalan sama orang baru. Apapun itu di kemudian hari menjadi peluang kerja atau bisnis dan sebagainya itu belakangan. Yang penting dalam seminggu sekali harus ketemu atau berkenalan dengan orang baru. Saya pun mengamini bahwa bertemu dan berkenalan dengan orang baru bisa menjadi pintu berbagai kebaikan di kemudian hari dalam bentuk apapun. Setelah bertahun-tahun menunda, saya akhirnya memutuskan untuk ke psikolog pertama kali di akhir umur 28. Untuk lebih bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Bagi saya di usia yang hampir mencapai 30 tahun bulan depan, saya kembali ke keputusan besar pertama yang saya bahas di awal tadi. Saya lebih memilih bekerja dari Solo meski peluang gaji, kerja, relasi dan sebagainya tidak sebesar di Jakarta. Asal tetap bisa hidup dan tinggal menemani kedua orang tua yang sudah memasuki umur 60-an, itu sudah lebih dari cukup buat saya. Seperti ada suara dalam diri yang berkata, tidak apa-apa kalau kita harus menahan beberapa keinginan kalau dirasa itu untuk hal baik. Pada akhirnya berkahku itu ya tinggal dekat kedua orang tua. Sebagai penutup, saya akan mengulangi thread favorit saya mengenai sebaik-baiknya menjadi mediocre. Sebentar. Oke. Sebagai penutup saya akan membacakan thread favorit saya. Ini dari akun UBGB. Dia pernah membuat thread seperti ini yang ketika saya membaca saya langsung, ini sangat amat menggambarkan gue. Kurang lebih seperti ini isinya. Gue akan bahas menjadi sebaik-baiknya mediocre. Dimulai dari kapan memutuskan bahwa kita akan gini-gini aja. Tentu tiap orang beda-beda mendapatkan waktu yang tepat menjadi mediocre. Ada yang di umur 25 tahun, ada yang 5 tahun dari kerja atau buka usaha, ada yang 30 tahun, ada yang mungkin di umur 50 tahun. Kalau gue memutuskan menjadi mediocre di umur 19 tahun ketika semester 4 kuliah, sah ngerasa akan gini-gini aja.
Ada juga kenalan yang merasa sebagai mediocre di umur 50 ke atas. Ketika merasa mimpi-mimpinya di masa muda dulu sudah jauh panggang dari api. Ada juga yang memutuskan mediocre di umur 30-an awal ketika variasi karir dan skala bisnis teman seangkatannya mulai muncul. Sebenarnya di periode 10 tahun pasca lulus ini memang sudah kelihatan mana yang akan sukses dan mana yang akan ya udah gitu-gitu saja. Di umur awal 40-an sudah hampir fix mana yang sukses, mana yang akan gini-gini aja. Kalaupun ada yang in out dari grup sukses atau grup semenjana, jumlahnya nggak akan banyak. Bagi yang sudah memasuki usia 40 tahun, lihat teman-teman sepantaran kalian. Mulai teman SD, SMP, SMA, atau kuliah. Mana yang sukses, mana yang gini-gini aja. Untuk kedepannya, list ini tidak akan berubah. Beberapa teman sudah memasuki karir top, mungkin sudah tipis-tipis masuk C-level di tempat bekerjanya. Yang punya usaha sendiri sudah mulai terlihat level besar bisnis dan asetnya. Sementara buat lo yang masuk level gini-gini aja, ya sudah nikmati hidup. Menjadi mediocre bukan berarti kita harus julid kepada orang yang sukses. Bukan alasan pula untuk malas-malasan, juga tidak perlu menjilat ke teman-teman yang sukses. Menjadi sebaik-baiknya mediocre adalah tetap serius dengan pekerjaan yang sedang dijalani. Tapi buang semua mimpi, tanamkan ke diri sendiri kalau lo memang gak hebat, lo tergantikan. Sekali-sekali bolehlah cerita mengenang masa susah dengan teman yang sekarang sukses. Itu si A yang sekarang division head di sana, dulu kita susah bareng. Atau si B yang sekarang jadi Kapolres XYZ, bareng gue dulu nyari belut di sawah. Sekali-sekali boleh juga cerita ke orang, itu si C yang usaha DFSZ, dulu sering minjem motor ke gue. Sekarang dia beli kapling depan rumahnya untuk naruh mobil-mobilnya. Tapi jangan sering juga cerita kayak gini, apalagi di warung-warung kopi. Sekian sesi demotivasi malam ini. Jadilah sebaik-baiknya mediocre. Ingat, lo itu biasa aja, gak hebat-hebat banget, apalagi menjadi special one. Jauh bro. Ketika saya membaca ini, saya langsung mengamini, saya merasa, oh ya udah, saya mungkin akan gini-gini saja. Saya pekerjaan saya akan tidak jauh dari itu saja. Di saat teman-teman saya sudah pada luar biasa. Dan saya merasa ya sudah, saya bangun pagi, saya mengerjakan tugas-tugas saya mengerjakan tiap pekerjaan saya tidur dan mengulang-ulang aktivitas itu, tidak lupa sambil menunggu One Piece update. Sekian dari saya, terima kasih, selamat malam.